Haornas tahun 2020 ini memang kita desain berbeda dengan Haornas sebelumnya ya. Kami sepakat mendorong 3 tema sekaligus. Yang pertama adalah tentang sport science, yang kedua adalah tentang sport tourism, yang ketiga adalah sport industri. Pandemi COVID-19 telah melumpuhkan berbagai aspek kehidupan, tak kecuali dunia olahraga. Berbagai aktivitas olahraga prestasi di tanah air nyaris mati suri. Bagaimana siasat dan strategi Kemenpora untuk menangani kondisi tersebut agar prestasi dunia olahraga kita tidak benar-benar terpuruk? Ikuti perbincangan saya dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Zainuddin Amali berikut ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Ajat. Apa kabar Pak Zainuddin? Baik. Aduh, enak. Gimana? Saya baru pertama kali loh mampir ke kantor Bapak ini. Oh gitu. Inilah kantor kita yang ngurusi semua urusan tentang kepemudaan dan olahragaan. Jadi ya di sinilah. Tapi Pak, di tengah pandemi gini mungkin nggak terlalu sibuk juga ya? Karena semua olahraga mungkin terhenti kayak gitu. Enggak, justru lebih sibuk. Lebih sibuk malah? Karena semua permintaan orang lewat virtual lebih banyak. Oh iya. Sekarang lagi musim webinar aplikasi Zoom kayak gitu-gitu ya Pak. Kalau dulu kan datang ke satu tempat sehari, kemudian ke tempat yang lain lagi. Kalau sekarang enggak, bisa 5 tempat dalam 1 hari. Itu dia. Kalau dulu waktu habis banyak di jalan ya Pak ya? Pasti. Nah sekarang banyak di depan monitor. Depan laptop, monitor. Bapak sendiri ada hambatan nggak selama pandemi ini untuk aktivitas olahraganya? Nggak ada sih. Tetap berjalan seperti biasa? Iya. Tetap maintenance? Apa aja bisa. Gitu. Senam? Waktunya memungkinkan kita kerjakan, kalau enggak ya. Yang penting jangan lupa menggerakkan fisik dan istirahat, penting itu. Sambil jalan. Termasuk penganut 7.000 langkah dalam sehari gitu ya Pak? Itu minimal. Minimal itu? Minimal, itu minimal. Jadi ukuran kebugaran seseorang itu minimal dia 7.000 langkah. Kita tinggal lihat aja. Sekarang kan ada alat ukur ya, ada jam tangan yang dan tidak mahal itu. Berapa yang kita dapat, dan rata-rata langkah orang Indonesia itu hanya 3.500. Oh, separuhnya cuma? Separuhnya. Makanya jangan kaget kalau banyak orang Indonesia yang nggak bugar, nggak sehat. Tapi Bapak kan tadi bilang sehari bisa 5 kali ikut wawancara atau rapat atau seminar secara virtual. Iya, makanya itu yang untuk kekurangannya gimana Pak? Nah, untuk itu ya kita juga bisa di rumah aja keliling-keliling gitu, sambil nonton TV, sambil siaran yang kita suka juga bisa itu sih. Pak, ngomong-ngomong besok kan peringatan Hari Olahraga Nasional ke-37 ya Pak ya? Iya, betul. Ini udah sekeliling saya lihat baliho, spanduk, tulisannya itu ada sport ya Haornas 37 tapi sport science, sport tourism, sport industry. Nah ini sebetulnya apa maksudnya? Nah, kalau gitu kita harus jelasin, kita sambil duduk. Oke, siap. Kalau di sini capean kita. Oke, saya ikut Pak. Menteri, dari 3 poin tadi mungkin bisa dimulai jelaskan terkait sport science ini Pak. Seperti apa nanti maksudnya? Haornas tahun 2020 ini memang kita desain berbeda dengan Haornas sebelumnya ya. Di saat normal kita hanya mendorong satu tema. Tapi sekarang ini kita dalam situasi yang seperti sekarang, tentu ada
suasana yang harus kita berpikir keras, harus kreatif, bagaimana menyikapi kondisi sekarang ini. Nah, karena itu akhirnya kami sepakat mendorong 3 tema sekaligus. Yang pertama adalah tentang sport science, yang kedua adalah tentang sport tourism, yang ketiga adalah sport industri. Nah, sport science ini kenapa kami dorong? Karena olahraga kita, baik olahraga masyarakat maupun olahraga prestasi, tanpa pendampingan dari sport science, itu tidak akan mendapatkan kemajuan. Nah, kita tahu bahwa prestasi-prestasi kita sekarang ini, ya, itu ya seperti apa adanya. Ya. Satu tempo, satu waktu dia naik, tetapi di waktu berikutnya dia turun dan susah naik lagi. Ya. Kurvanya bukannya menanjak, malah ya. naik turun nggak jelas. Gitu. Contoh yang konkret adalah perolehan kita di SEA Games. Yang kemarin baru. Iya, tahun-tahun 70-an, 80-an lah ya. 80-an sampai 90-an itu kita bagus. Negara-negara lain pasti belakang kita, sehingga sempat ada obrolan di tengah-tengah masyarakat ASEAN. Ya. SEA Games dilakukan pasti Indonesia lagi yang juara umum. Tapi begitu masuk ke 90-an, apalagi 2000-an ya, melorot kita. Bahkan yang paling parah kita waktu di Malaysia 2017 itu kita peringkat kelima. Hanya mendapatkan 38 medali emas. Padahal dulu-dulunya negara-negara yang tadinya itu banyak berguru, berlatih dengan kita, dia ada di belakang. Nah, sekarang ini dia sudah sama dengan kita, bahkan ada yang sudah di depan. Nah, itu akhirnya kita mencari tahu kenapa. Nah, salah satunya adalah kita tertinggal dari penerapan sport science. Negara-negara yang lain itu sudah menerapkan sport science. Tapi apakah ketika tahun 70-an, 80-an kita sudah menerapkan itu? Sehingga prestasi kita di atas sport science negara itu lain? Tahun 80-an konon kabarnya itu sudah ada, tetapi implementasinya yang kurang. Nah, dulu kenapa seperti itu? Karena memang negara-negara lain masih kita Vietnam misalnya belum punya pesaing yang tangguh. Iya, ya, betul. waktu itu, ya. Vietnam misalnya, mereka tahun-tahun itu kan masih baru habis perang Vietnam dan sebagainya, masih sedang membangun kembali. Tapi sekarang mereka ada di depan kita. Ini luar biasa setelah kita cari tahu, dan negara-negara lain, jangan kita bicara soal Tiongkok, soal Jepang, soal Korea, itu sudah lama menerapkan sport science mereka. Nah, atas kesadaran itulah saya ngobrol dengan teman-teman, ini kita harus mulai. Walaupun tahun 80-an sudah ada, tetapi implementasinya kita nggak serius. Nah, sekarang mumpung ini Ornas, kita serius ini, kita lakukan ini, dan hanya itu cara kalau kita mau meningkatkan kebugaran masyarakat dan kalau kita mau meningkatkan prestasi. Karena dengan sport science itu ukuran-ukurannya pasti. Seorang kemampuan menghirup oksigen atau PO2 max-nya berapa, itu terukur. Kemudian denyutnya di jantung dan lain sebagainya. Kemudian nutrisi yang harus masuk, kecepatan kaki kanan kiri, tangan dan lain sebagainya, proporsional, performanya segala macam, itu hanya bisa diukur dengan sport science. Tanpa itu kita hanya mengira-ngira. Bisa jadi kita menemukan ada satu anak yang berbakat, tetapi dia karena didapatkan dari ketemu saja, setelah itu lapisan di bawahnya nggak ada. Jadi kita nggak desain dengan bagus. Hanya mengandalkan bakat alam. Iya, bakat alam. Nah, saya kira sekarang nggak bisa lagi seperti itu. Jadi kebugaran prestasi harus didesain. Nah, cara mendesainnya salah satu adalah pendampingan dengan sport science. Dengan sport science itu bisa diukur kemampuan fisik, nutrisi yang harus masuk, kemudian kesehatan dan kebugaran tubuhnya, kemudian secara psikisnya juga
Itu harus ada. Itu untuk Pak, itu sport nanti science. penerapannya akan langsung diberlakukan ke semua cabang olahraga atau nanti ada prioritas cabang olahraga prestasi tertentu dulu yang memang prestasi kita sudah jelas di situ? Eh, kalau harus semuanya, tentu kemampuan kita terbatas. Kami akan melakukan seleksi terhadap mana olahraga-olahraga prestasi yang kita akan dorong, khususnya untuk kita ke Olimpiade. Kan prestasi olahraga itu ukurannya Olimpiade. SEA Games, Asian Games adalah loncatan kita ke arah Olimpiade. Nah, maka kita harus pilih. Tidak bisa semuanya mau kita dorong dengan sport science seperti itu. Yang kedua adalah kemampuan kita juga sangat terbatas sumber daya kita. Oleh karena itu kita harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain, yakni perguruan tinggi. Maka setelah Aornas ini kami merencanakan akan ada kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Riset Teknologi, Ristek. Itu karena mereka pasti juga sudah menganggarkan tentang bagaimana pembinaan dan untuk mengembangkan sumber daya manusia melalui riset dan teknologi. Gitu. Pak, di dalam penerapan sport science ini yang paling urgen di mana, Pak? Mungkin pendampingannya nggak cuma dari soal gizi kayak gitu kan, tapi mungkin psikolognya juga harus semuanya, ada segala macam. Semuanya. Sport science itu semuanya. Semua. Iya, baik untuk fisik maupun psikisnya. Itu harus ada. Jadi kan bisa saja orang kok tiba-tiba dari yang tadinya berprestasi terus tiba-tiba dia drop, dia menurun. Secara fisik ukurannya bagus dia, pasti ada non fisiknya. Itu di situ sport science bicara. Ada psikiater atau psikolog yang harus mendampingi itu, ditanya apa masalahnya dan lain sebagainya. Jadi semuanya. Kemudian kalau dari nutrisi juga harus ada dokter, ada ahli gizi dan lain sebagainya. Itu sport science secara keseluruhan. Gitu. Nah, kalau berkaca dari negara lain yang berhasil, Pak, misalnya, untuk seorang atlet, pembibitan dari awal dengan metode penerapan sport science itu, untuk bisa jadi dengan prestasi yang terjaga itu biasanya dimulai dari usia berapa dan butuh berapa lama itu, Pak? Ya, semacam itu. Harusnya rentang waktunya. Dimulai dari mereka umur 6 tahun. SD dong berarti, baru masuk SD ya. ya. Tetapi di situ porsinya masih porsi main-main. Kan kesenangan sesuai anak-anak. dengan anunya Ya, nggak boleh juga mereka misalnya porsi-porsi latihannya sudah kita terapkan dengan orang dewasa, dengan junior gitu. Nggak boleh. Karena di masa-masa itu anak-anak masih masa pertumbuhan dan mereka lebih senangnya main. Jadi pengenalan tentang olahraga yang mereka akan geluti nanti itu harus lebih banyak diberikan dalam bentuk-bentuk permainan dan sebagainya. Tetapi mulai pelan-pelan kita menanamkan disiplin, kita menanamkan karakter mental yang kuat. Nah, itu kemudian setelah perjalanannya, mulai ditempahnya kira-kira sekitar umur 11, 12, 10 lah. Itu mulai intensnya. Iya, mulai pelan-pelan itu, mulai agak kita tingkatkan porsinya dan selanjutnya sampai dia masuk di elit dan senior. Gitu. Nah, itu kan artinya butuh anggaran yang terjaga, Pak. Padahal kita tahu juga kalau ngandelin negara nggak mungkin lah ya bisa memenuhi itu semua gitu. Betul. Makanya kita harus ada kemampuan untuk bisa berkolaborasi dengan siapa saja. Kalau hanya mengandalkan Kemenpora, itu juga pasti tidak akan terlaksana. Mau sampai kapanpun saya pastikan tidak akan bisa. Tetapi kita harus punya kemampuan kolaboratif dengan berbagai pihak, baik lintas kementerian dan lembaga maupun pihak-pihak swasta lainnya. Dunia usaha harus kita libatkan, tetapi kita harus mendesain bahwa
dengan mereka memberikan dukungan ini kira-kira apa manfaatnya? Manfaatnya untuk negara tentu pasti ada, tetapi manfaatnya buat mereka apa? Dan pembinaan olahraga ini bukan hanya di Kemenpora. Kemenporanya anggarannya tidak besar. Tetapi saya yakin dengan anggaran yang ada, asal kita efektif dan bisa memilih program yang benar, itu bisa kita. Kan fungsi koordinasinya ada di kita. Tinggal kita minta misalnya kementerian-kementerian lainnya ya, apa yang harus dilakukan. Misalnya dengan Kementerian Pendidikan, berarti anak-anak SD, SMP, SMA kan gitu ya. Itu harus juga diajak untuk bekerja sama gitu. Jadi saya lebih berpikir bahwa kalau kita kreatif dan kita punya inovasi yang bagus, pasti akan mendapatkan sambutan. Anggaran yang besar bukan tidak jaminan untuk kita bisa melakukan itu. Tetapi kemampuan kita dengan anggaran apa yang ada, kemudian kita bisa mengajak semua pihak dengan desain yang bagus, saya kira itu lebih. Saya lebih ke situ. Ya, gitu. Nah, Pak, tadi kalau dibilang pembibitan atau talent scoutingnya dimulai dari usia 6 tahun, antara lain juga diambil dari sekolah-sekolah. Yang saya pahami ini kan mungkin 10, 15, 20 tahun sekolah-sekolah kita ini prasarana sekolah untuk olahraganya sangat terbatas sekali, Pak. Iya. Bagaimana ini menyiasatinya ini? Nah, itulah makanya problem tersendiri. Di situ kita harus bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan. Nggak bisa juga kita sendiri, dan apa yang akan kita tawarkan Kementerian Pendidikan itu harus benar-benar menyentuh masalahnya. Gitu. Dari sekian banyak sekolah, kan kita harus fokuskan apa yang harus dilakukan di tingkat SD apa, tingkat SMP apa. Nah, kemudian dari hasil itu baru kita masukkan ke dalam training camp. Ya, nah training camp itulah yang harus kita biayai. Kalau yang lain kan masih di lingkup pemerintah daerah, Kementerian Pendidikan dan lain sebagainya. Itu. Tetapi kalau kita berpikir bahwa semua dari awal sampai dia umur 23, 24, 25 itu semuanya kita, itu nggak akan berhasil. Karena kemampuan kita terbatas. Itu. Pak, tadi kayaknya belum terjawab soal kan tidak mungkin semua cabang olahraga menerapkan sport science. Mungkin ada prioritas, ada berapa? 5 atau 10 cabang olahraga, kira-kira apa aja itu? Untuk diterapkan sport science untuk semua cabang olahraga, maksud saya itu tidak ada masalah. Tapi konsentrasi kita untuk pembinaan prestasi itu yang kita akan buat klaster. Karena laboratorium sport science itu adalah kita kerjasamakan dengan perguruan tinggi, bukan kita yang. Jangan ada bayangan bahwa dengan sport science kita dorong, kemudian Kemenpora akan membangun pusat-pusat ini. Dengan keterbatasan kita, itu nggak mungkin. Beberapa perguruan tinggi sudah menyampaikan kepada kami, Pak Menteri, ini kami bangun gedungnya. Anda isi, kan lebih ringan. Itu. Nah, dengan demikian, maka semua masyarakat, cabang olahraga bisa menggunakan fasilitas itu. Kita dekatkan ke perguruan tinggi yang ada fakultas olahraganya. Sekarang ini kan semua fakultas keolahragaan itu ada di perguruan tinggi negeri yang dulu bekas IKIP dulu ya. Nah, sekarang dari Universitas Negeri. Fakultas keolahragaan. Ya, betul. Nah, kita nintip di sana. Boleh oleh publik bisa digunakan itu. Nah, kemudian bagaimana yang kita konsentrasikan untuk ke Olimpiade atau ke event-event internasional. Itu yang kemudian kita buatkan secara khusus beberapa cabang olahraga. Memang sekarang di dalam grand design kita ada klaster 1, klaster 2, klaster 3. Tetapi sekarang itu masih sangat dinamis. Yang sudah pasti adalah cabang olahraga bulu tangkis. Ya, favorit kita itu secara kejuaraan-kejuaraan dunia, kemudian di Olimpiade juga sudah terbukti sehingga itu menjadi prioritas. Langganan medali dia. Ya, kemudian apa yang menjadi pendamping? Misalnya kalau kita sepakat dengan 5, nah 4 ini apa? Ini yang sedang kami
diskusikan, ada yang menyarankan ada panahan, ada yang menyarankan angkat besi, ada yang menyarankan tinju yang kelas-kelas bawah gitu ya, ada juga menyarankan panjat tebing, ada menembak dan lain-lain. Kalau silat gitu, kan kemarin peraihan di Asian Games terbanyak Oh juga iya, tuh, masalahnya medalinya. silat ini belum dipertandingkan di Olimpiade. Oh. Masalahnya di situ. Iya, iya, iya. Jadi Asian Games itu karena kita tuan rumah. Iya. Belum tentu kalau penyelenggara Asian Games-nya di negara lain, mereka mau memasukkan pencak silat, belum tentu. Karena ada persyaratannya. Kalau nggak salah 50 apa 60 negara, 50-an atau 60-an negara yang punya itu dan berasal dari 5 benua yang mengusulkan ke IOC atau ke penyelenggara Olimpiade itu baru bisa. Dan ya, tuan rumah biasanya begitu. Jangankan di tingkat Asia, di tingkat Olimpiade, di tingkat SEA Games saja kemarin kita banyak kekurangan kan. Jadi tuan rumah Filipina dia pilih nomor-nomor mana yang memungkinkan, menguntungkan dia sebagai tuan rumah. Sebagai tuan rumah. Kan cabur pencak silat itu kan banyak nomor untuk menghasilkan medali. Nah dia pilih, akhirnya kita tinggal ini. Karena apa? Mereka trauma dengan waktu Asian Games. Kita jadi tuan rumah, kita borong semua, memang ya agak kurang strategi juga. Harusnya kita bagi-bagi juga orang lain supaya mereka mau. Iya. Akhirnya orang langsung takut, oh ini kalau pencak-silat semua nomor dipertandingkan pasti Indonesia. Nah mereka pilih yang mereka kuat. Di Vietnam nanti kita belum tahu mana yang nomor-nomor yang akan dipertandingkan. Nah itu, kalau pencak-silat seperti itu kita harus masih berjuang supaya dia masuk dipertandingkan di Olimpiade. Ada handicap non teknis di situ ya? Ya, yang sudah pasti itu kan atletik. Itu udah pasti. Tetapi kita juga kita lemah. Kemudian akuatik, ya, olahraga air itu sudah pasti. Kemudian gimnastik, senam dan teman-temannya lah kira-kira begitu. Nah ini yang sudah pasti akan dipertandingkan dalam setiap Olimpiade. Tetapi di kitanya nggak kuat. Nah itulah kenapa kita buat klaster 1 ini klaster 55 lah ya. Klaster 1 5 cabur, klaster 2 5 cabur, klaster dan selanjutnya. Gitu. Jadi banyak olahraga-olahraga yang menjadi olahraga wajib dipertandingkan pada Olimpiade, kitanya nggak kuat. Prestasi kita belum memungkinkan. Iya. Pak, mungkin masuk ke yang kedua. Industri dulu atau pariwisata dulu? Pariwisata boleh. Sport tourism. Oke. Sport tourism. Jadi kenapa sport tourism kita dorong? Karena pertama sekarang ini suasana pandemi. Ya. Kita bisa lihat bahwa tempat-tempat wisata, baik yang wisata umum, wisata budaya, wisata keindahan alam maupun wisata olahraga, itu berhenti, itu stop. Berarti devisa atau pemasukan negara dari sektor pariwisata juga berkurang, jauh berkurang dari data yang disampaikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, yang kedua adalah negara-negara lain sudah mendorong wisata olahraganya. Itu dijual satu paket. Mau olahraga apa, tinggal milih di negara mana, itu sudah include di situ, ada tiket, ada akomodasi, dan bisa jalan-jalan dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat alam kita untuk wisata-wisata olahraga itu luar biasa. Jauh lebih bagus tempat-tempatnya dibanding negara-negara lain kalau menurut saya ya. Misalnya orang yang senang dengan para layang, terbang layang sebenarnya. Banyak tempat kita yang untuk melakukan itu. Atau orang yang senang dengan wisata olahraga pantai. Mau nyelam, ya, mau selancar, mau jet ski,
dan lain-lain. Banyak di tempat kita. Atau orang mau ikut arung jeram, olahraga yang gitu. Banyak sungai kita, potensial. Mau panjat tebing. Dan berbagai wisata olahraga. Yang sudah ada itu sepeda, cycling, Tour de Singkarak, Tour de Ijen, Tour de Flores. Nah, ada itu. Sepeda dan maraton juga mungkin. Iya, sekarang ya ada triathlon, ada sekarang malah sudah dicampur-campur nih, sudah nggak lari, renang dan sepeda. Kombinasinya sudah banyak. Karena wisata olahraga, ya olahraga apa yang disenangi itu. Cuma mungkin kalau untuk sport tourism mau nggak mau Menpora ini kerjasama dengan Kementerian Pariwisata. Iya pastilah, karena kan mereka leading sektornya untuk pariwisata. Sudah ada kerjasama untuk itu? Sudah. Kemarin tanggal 4 yang lalu kita ada penandatanganan kerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan memang ada kegiatan-kegiatan olahraga tapi leading sektornya di Kementerian Pariwisata. Misalnya MotoGP. Yang nanti akan diselenggarakan di Mandalika, NTB. Itu leading sektornya bukan kita. Leading sektornya adalah Kementerian Pariwisata. Nah, hal-hal yang seperti itu memang harus kita koordinasikan. Nggak bisa kita dengan gagah perkasa kemudian mau seolah-olah bisa gitu. Nggak bisa. Kita harus. Nah, saya akan mendorong apa yang memang bisa dikerjakan oleh pihak lain. Kita menyiapkan aja kontennya, desainnya dan lain sebagainya. Silahkan dikerjakan. Nggak harus kita. Gitu loh. Jadi banyak Thailand misalnya. Dia jualan paket main golf. Itu luar biasa. Dan banyak orang kita yang main di sana. Padahal di kita lapangan golf juga banyak. Sangat banyak, sangat bagus. Dan kalau golf itu surganya itu di Indonesia. Semua hospitality dan lain sebagainya ada. Nah, kenapa tidak bisa mendatangkan orang dari luar? Karena kita nggak membuat paket yang bisa kita promosikan, kita informasikan. Nah, saya sampaikan kepada Pak Menteri Pariwisata, hal-hal yang seperti ini, konten-kontennya kita siapkan, Anda yang jualan deh, Anda yang di depan, kita supporting aja. Yang ditawarkan dari Kemenpora, selain olahraga-olahraga yang tadi Bapak sebut, ada yang baru nggak? Ya, yang ada aja udah luar biasa. Biar mereka yang membuat paket-paketnya. Agendanya ada agenda yang mungkin yang sudah ada adalah agenda-agenda seperti Tour de Singkarak, Borobudur Marathon, Heritage Marathon, gitu loh. Yang itu yang ada. Nah, sekarang apa yang mereka mau buat ya kita siapkan. Nah, itu. Terutama di tempat-tempat destinasi wisata. Yang super prioritas itu kan ada super prioritas destinasi wisata di berbagai situ. Asal kalau mereka tanya apa yang mau kita lakukan, kita akan sampaikan. Saya di Danau Toba apa yang pas, ya, kita akan berikan kepada mereka kreasinya. Cuma mungkin sekarang ada satu institusi yang perlu dilibatkan juga ya, BNPB itu ya, Satgas itu ya, terkait apakah ini zonanya sudah aman. Oh iya, ini kan kita bicara ke depannya ya. Nah, ini sport, tourism, sport industri dan sport science tadi itu semuanya adalah persiapan kita ke depan. Kalau sekarang kita belum bisa melakukan itu. Dan kita berharap 2021 sudah recovery. Pak, kalau yang untuk sport industri kaitannya gimana itu? Ya, oke. Olahraga sekarang ini sudah nggak bisa terpisahkan dengan sport industri. Dimanapun itu. Berbagai kaitan dengan industri. Baik itu industri barang, ya, industri barang itu yang saya maksudkan adalah peralatan-peralatan olahraga, baik itu jersey, kemudian sepatu, bola, sepatu, peralatan lah gitu, tenis meja dan lain sebagainya. Itu industri barangnya yang terkait. Tapi jangan lupa ada satu juga potensi industri jasa. Sekarang ini kita masih sangat kurang orang yang bergerak di
industri jasa pengelolaan kegiatan keolahragaan atau event organizer lah, kira-kira begitu. Jadi IO-nya ya. IO-nya yang banyak kan musik, yang banyak. Olahraga masih sangat jarang. Padahal ini potensial yang bisa digarap. Waktu Asian Games, walaupun kita yang di depan, tetapi utama ya, baik itu peralatan maupun tenaga utama itu kita masih datangkan dari luar negeri. Ke depan kita ada kegiatan PON, masa sih kita harus mendatangkan lagi untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi itu masuk juga dalam industri. Di luar negeri ya, industri ini sudah luar biasa dan mereka berani mensponsori semua kegiatan-kegiatan olahraga. Nah, di kita yang baru ada adalah yang profesional ya, misalnya bola, baik Liga 1 maupun Liga 2, sepak bola ya, kemudian basket, IBL, Pro Liga. Tetapi itu juga belum masif ya, karena orang belum menganggap bahwa kegiatan olahraga menjadi ajang untuk berpromosi dengan baik. Nah, ini kita dorong, dan yang selanjutnya kita harapkan adalah penggunaan produksi dalam negeri. Kita mempunyai produk-produk yang diekspor sekarang ini. Diekspor ke luar negeri dan kadang kita yang buat di luar negeri itu akan diberi label mereka. Ya. Terus dikirim lagi ke kita dengan harga lebih mahal. Lebih mahal dan kita beli. Karena apa? Karena ada label luar negerinya. Nah, kita harus mulai mengurangi keinginan-keinginan seperti itu. Kita ini kan kalau labelnya luar negeri pasti sangat kita merasa bahwa itu sudah bagus, branded dan lain sebagainya. Nah, mengedukasi masyarakat juga tidak mudah. Tidak mudah untuk ayo kita pakai bola buatan dalam negeri. Dulu kita kenal ada shuttlecock. Ya. Itu ada yang merek-merek Garuda, Gajah Mada dan lain sebagainya. Sekarang hilang, udah nggak ada. Ada yang bahkan saya dengar sudah tutup. Kemudian juga kita sekarang masih import pakaian-pakaian untuk olahraga tertentu. Yang padahal industri kita sekarang kekurangan. Mereka mau produksi apa? Ya. Nah, sinergitas seperti ini antara industri dan olahraga itu juga harus kita gaungkan. Misalnya baju untuk wushu itu masih dari luar negeri. Di sini belum ada. Padahal apa sih susahnya? Untuk bahan-bahan yang karate dan lain sebagainya. Karena industri garmen di kita cukup banyak. Cukup banyak. Tetapi kemarin waktu waktu acara kita kan 2 hari itu acara workshop, menghadirkan para pimpinan cabang olahraga dan kemudian dari Kementerian Perindustrian. Mereka sampaikan, kami bukan salah kami, terpaksa kami harus import karena memang di sana yang ada. Nah, yang kedua adalah kelemahan kita tidak bisa berkoordinasi dengan federasi internasional. Karena spesifikasinya itu ada ditunjuk oleh federasi internasional. Nah, industri kita belum sampai ke sana. Mereka yang penting produk barang, udah mau dipakai, oke, nggak dipakai juga, oke. Nah, di negara-negara lain itu gencar mereka. Padahal bisa jadi sourcesnya itu dari tempat kita. Diambil dari kita, bahan bakunya, raw materialnya dari kita. Gitu. Tetapi di sana dipoles dikit, segala macam, ditempel label, made in negara mana. Nah, itu yang kenapa kami akhirnya harus mendorong itu. Karena ada satu hal dari semua ini, ya, yang juga kami lakukan. Dalam rangka Ornas ini kami membuat grand design tentang olahraga nasional. 75 tahun Indonesia merdeka, sampai hari ini kita belum punya grand design tentang olahraga, binaan keolahragaan nasional. Dan dari grand design itu kita temukan banyak kelemahan kita. Kemudian kita jawab di situ,
Dan keterkaitan kita dengan berbagai hal, memang yang menonjol sport tourism, sport industri, sport science gitu ya. Tetapi banyak yang terkait dengan itu. Nah, kita coba untuk membuat grand design itu menjadi pondasi untuk pembinaan olahraga kita. Tanpa itu, jangan bermimpi kita punya prestasi yang bagus. Roadmap-nya akan seperti apa, Pak? Mungkin 5 tahun, 10 tahun? Oh iya, kita ada target-target. Seandainya kita akan jadi tuan rumah Olimpiade tahun 2032, berarti sekarang roadmap-nya adalah kita mempersiapkan anak-anak kita yang sekarang berusia 11, 12, 13. Diharapkan pada saat mereka berusia nanti itu, usia 23, 24, 25, itu adalah peak performance seorang atlet. 25, 26 lah, oke. Puncak prestasinya Sehingga di sana ya. sekarang 2020 ke 2022 berarti ada 12 tahun waktu kita. Nah, kita buat roadmap-nya. Untuk ke sana apa? Berarti ada rekrutmen, talenta-talenta yang sekarang umur 10, 11, 12, 13 lah gitu ya. Sehingga 2032 nanti mereka akan bisa berprestasi. Tanpa kita buat perencanaan seperti itu, akhirnya comot-comot. Ya. Saya beri contoh saja ya. Pada saat final sepak bola kita di SEA Games, kita kan kalah dengan Vietnam. Kebetulan pada saat nonton itu saya bersama dengan Menteri Olahraga Vietnam. Dan saya tanya, ini hebat anak-anak Anda, dipersiapkannya gimana? Kapan? Jawaban dia mengejutkan kita. Ini anak-anak yang main dengan tim Anda, kami persiapkan 10 tahun yang lalu. Bayangin, 10 tahun yang lalu. Kita mempersiapkan kalau ada kejuaraan, kita TC 6 bulan, paling setahun gitu ya. Ini untuk under 20 tahun 2021 aja kita baru mulai karena memang pandemi ya. Baru mulai, yang sekarang anak-anak sedang ada di Kroasia. Jadi negara-negara lain mempersiapkan mereka itu jauh hari. Kita paling setahun. SEA Games akhir 2021. Harusnya kita sudah mempersiapkan ke sana. Itu belum. Itu mungkin karena kita tidak punya grand design di satu sisi, di sisi lain mungkin kita memang mentalnya pengen serba instan gitu kali ya Pak ya? Iya betul. Kita maunya begitu, yang penting lihat hasil apa. Contoh yang kemarin anak-anak main dengan Bulgaria waktu di Kroasia. Yang disoroti orang apa? Hasilnya. Bukan perkembangan performa mereka. Yang dulunya fisiknya berat, segala macam, kurang bagus. Bukan itu yang disorot. Jadi memang, masyarakat kita ya begitu. Tapi bukan salah mereka. Kita juga punya andil. Kita harus mengedukasi bahwa nggak boleh capek. Pembentukan sebuah tim apa saja, itu nggak ada yang bisa dalam waktu instan. Ada yang dipersiapkan lama, itu, tapi belum tentu juga dia bisa berhasil baik. Ada yang dalam perjalanannya kemudian gugur. Nah, kalau kita bicara contoh sepak bola kita, itu memang masih jauh dari harapan kita. Benar. Kita pernah dulu sempat masuk di level-level Asia segala macam, tetapi kemudian habis itu hilang. Hilang karena apa? Karena pembinaan kita nggak terstruktur, tidak sistematis. Itu. Nah, hasilnya seperti sekarang. Kita tambal sulam, kita ambil pelatih yang bagus dan lain sebagainya. Tapi kalau sourcesnya dia nggak bagus, itu pasti hasilnya juga tidak akan baik. Mau dipoles ke apapun. Gitu. Ya memang mindset semua pihak yang harus diubah ya, dari ke pola pikir hasil ke proses yang harus dilakukan. Betul. Makanya saya kalau ditanya apa selama menjadi menteri, apa prestasi yang Anda mau ukir, saya bilang enggak. Saya nggak berpikir saya akan mengukir prestasi apa-apa. Tapi mimpi saya mau menanamkan pondasi yang kuat terhadap olahraga Indonesia.
Jangan berharap ada prestasi kalau pondasinya nggak kuat. Untuk membuat pondasi atau grand design yang Bapak inginkan, saya dengar juga perlu perubahan tatanan aturan undang-undang. Iya, Nggak sampai itu ada rencana betul. untuk mengubah Sekarang itu, kami sudah masuk dalam revisi Undang-Undang SKN Sistem Keolahragaan Nasional. Itu memang harus kita lakukan. Banyak hal yang dengan perkembangan situasi ini yang tidak terakomodir dalam undang-undang yang ada sekarang, makanya itu kami ambil inisiatif ya bersama-sama dengan teman-teman Komisi 10 DPR. Mudah-mudahan dengan waktu yang tidak terlalu lama, sekaligus grand design ini akan sebagian besar akan kita masukkan di situ, sehingga ada keterikatan dan keterkaitan semua pihak. Kementerian ini kewajibannya apa, kementerian B apa, C apa, pemerintah provinsi apa kewajibannya, kabupaten dan kota apa kewajibannya. Jadi Kemenpora nggak berjalan sendiri, dan olahraga ini mendapatkan dukungan dari semua pihak. Terus terang, saya merasakan bahwa sekarang ini kalau di ranking ya dalam prioritas, mungkin kebutuhan olahraga itu hanya di nomor 5 begitu ya, itu udah bagus tuh. Bahkan mungkin lebih lagi, orang tidak begitu peduli. Pada saat pandemi seperti sekarang, akhirnya orang sadar butuh kebugaran. Dengan bugar orang sehat dan bugar, maka daya tahannya akan menjadi bagus, imunnya juga akan kuat. Pada saat kejadian seperti sekarang, padahal dulu harusnya kita pikirkan itu. Nah, saya bermimpi, ini mimpi, mau dorong supaya olahraga ini menjadi kebutuhan utama. Sama dengan kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan. Kan ini sama untuk membangun sumber daya manusia kita, SDM kita. SDM kita bangun pintar, SDM kita bangun dengan kecakapan. Tapi kalau dia sakit-sakitan, dia nggak bugar, beban juga buat negara. Nah itu. Materi lain apa selain mungkin ikut lebih menyulitkan keterlibatan daerah, sekolah, materi lain dalam revisi yang baru yang akan ya itu sih, itu yang ini. Itu yang kita tidak mau terlalu luas juga. So kalau terlalu luas juga akhirnya jadi nggak fokus. Saya berharap sebuah regulasi, sebuah undang-undang tidak perlu isinya banyak, tapi dia fokus dan dia sustainable. Kan regulasi ini untuk memayungi semua aktivitas kita, semua kegiatan kita. Nah, kita berharap itu supaya undang-undang tentang sistem keolahragaan nasional bisa menjadi payung dari grand design yang mau kita lakukan, menjadi payung koordinasi di antara lintas kementerian dan lembaga, sekaligus menjadi payung tentang koordinasi dari tingkat pusat ke provinsi dan kabupaten kota, serta apa yang menjadi tugas masing-masing. Itu aja menurut saya itu sudah cukup. Jadi tidak perlu mengatur secara detailnya nanti di peraturan pemerintah. Pak, gitu. Saya tertarik dengan tadi Bapak menyatakan bahwa target kita harus jangka panjang, Olimpiade. Ya. Dan memang Bapak Presiden Jokowi sudah pas Asian Games bilang kita harus bisa jadi pas SEA Games itu menjadi tuan rumah Olimpiade 2032. Beliau menyampaikan kepada saya waktu itu untuk kalau boleh kita bidding, karena ini nggak mudah. Kita harus bidding ini. Kita harus bidding dan saingan kita juga pasti siap-siap semua. Saya dengar ada Brisbane, kemudian ya ada Qatar juga mau ikut bidding. Itu. Jadi ada beberapa negara yang juga menjadi saingan dan saya dengar mereka jauh lebih siap dari kita. Ya. Tetapi kita nggak boleh pesimis. Saingan kita pada saat kita bidding Piala Dunia U20 itu bukan saingan yang yang ringan. Brazil, tradisi sepak bolanya jauh dari kita. Peru menghasilkan banyak pemain sekarang ini yang main di Liga Eropa. Kemudian ada informasi juga 3 gabungan negara Arab
3 gabungan negara Arab yang menjadi pesaing kita. Tapi kenapa akhirnya kita, padahal kan sepak bola kita juga belum bagus-bagus amat ya. Tapi kenapa kita yang dipilih? Karena ada komitmen pemerintah, komitmen negara terhadap penyelenggaraan Piala Dunia ini. Pak Presiden, Pak Jokowi menulis surat langsung ke FIFA, disertai dengan government guarantee dari Menteri Keuangan, Menteri Kumham, Menkominfo, Menteri Tenaga Kerja, Kapolri, 5 yang menjadi pendamping, penjamin. Nah, FIFA melihat keseriusan pemerintah luar biasa. Yang kedua adalah FIFA sekarang ini dia lebih mendorong ke development. Jadi merangsang untuk perkembangan pertumbuhan ya, mendevelop sepak bola di negara-negara yang potensial. Nah, Indonesia ini kalau digabung 15 negara Eropa saja, digabung, tetap masih kita yang unggul. Dari sisi penggemarnya, dari sisi penontonnya, tetap kita masih kita yang besar, yang unggul. Nah, ini peluang yang luar biasa. Saya kira kita tidak boleh mensia-siakan itu karena dipercaya menjadi tuan rumah. Soal timnas, itu urusan PSSI. Mudah-mudahan mereka juga bisa mengupgrade. Tetapi kita konsentrasi betul menjadi tuan rumah. Semua peserta, kita belum tahu pesertanya dari mana saja. Kita berharap mereka akan nyaman di sini. Nyaman berada di Indonesia dan hospitality kita. Lapangan harus kita perbagus. Masyarakatnya juga harus, jangan sampai ada yang datang ke sini kemudian kan ini anak-anak usia 19-an kan. Ikuti keluarga, kemudian keluarganya kecopetan di sini. Nah, edukasi dan sosialisasi seperti itu yang harus kita berikan kepada masyarakat sehingga apa? Sehingga peluang kita untuk bidding menjadi tuan rumah sepak bola senior itu tidak terlalu sulit karena kita dianggap layak, dianggap mampu dan pantas untuk menjadi tuan rumah. Itu menjadi tanggung jawab saya karena sebagai ketua penyelenggara saya harus pastikan betul jangan sampai ada yang miss di situ. U2 itu Mei Juni kan Pak ya? Tahun depan. Mei Juni tahun 2021 betul. Dan semoga sih memang pandeminya sudah kita mulai berharap reda, begitu betul. Karena ini kesempatan masyarakat kita untuk menonton secara langsung. Kalau menonton lewat televisi tiap hari, tapi menonton apalagi ini ada tim kebanggaannya, mensupport itu. Euforianya beda. Sangat beda. Maka saya minta betul kepada 6 tuan rumah. Stadion. Iya, stadion itu benar-benar mereka mempersiapkan diri walaupun sekarang sedang di tengah-tengah pandemi. Banyak juga akan mendatangkan minat orang untuk datang berwisata. Karena orang banyak yang nggak mengenal kita kan. Orang kenalnya Bali. Orang kota-kota lain juga orang nggak. Saya bersyukur ini akhirnya FIFA mengizinkan kita selenggarakan di beberapa tempat. Jadi orang bisa datang ke Bandung, ke Solo, ke Palembang, Surabaya, dan sebagainya. Nah itu harapan kita sehingga ini menjadi awal. Karena banyak contoh negara-negara yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Itu setelah itu sepak bolanya maju. Contoh yang paling nyata itu Amerika. Amerika itu dulu sebelum menjadi tuan rumah Piala Dunia. Sepak bola ini bukan olahraga favorit mereka. Mereka ada olahraga sendiri, ada basket, ada American football. Iya, American football, ada baseball, ada itu. Tapi begitu dia jadi tuan rumah, sekarang liga-liga profesional muncul di sana. Mulai menyaingi Eropa, iya. Pesonanya itu. Jerman juga begitu. Dulu dia terpuruk
Tapi begitu jadi tuan rumah, dibangun infrastrukturnya, dan sekarang klub-klubnya juga bagus. Yang lainnya juga gitu, Perancis dan lain sebagainya. Jadi saya berharap dengan kita menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA U20 tahun 2021, itu ada dampak positifnya terhadap pembinaan sepak bola kita. Jadi bukan sekedar kita hanya menjadi tuan rumah saja, tetapi kita bisa mengambil manfaat. Pak Zainuddin, Ya. terima kasih banyak atas paparannya. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi menjadi pencerahan bagi para pembaca Detikom khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Dan tentunya target bahwa olahraga sebagai sebuah industri, olahraga sebagai penunjang pariwisata Indonesia, dan olahraga dengan penerapan sistem Sport scientific yang terpadu nantinya bisa terlaksana dalam pembinaan olahraga nasional kita sehingga mencapai prestasi yang diinginkan. Harapan kita begitu, sehingga kebugaran masyarakat meningkat, kemudian prestasi olahraga juga bisa didorong, dan kebangkitan ekonomi juga penting. Apalagi sekarang sedang pandemi seperti sekarang. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih banyak. Sukses terus untuk Detik. Terima kasih banyak. Sama-sama.